artuka, kan artuka kan asalnya dari i'arah atau arya. Wallahu adapun Allah itu a'lamu maha mengetahui siapa Allah. Coba yang untuk yang faraun yang pertama itu dicermati perkesaknya di mana. Jadi akhdhu kauzan min siqain bila samanin, seseorang mengambil kendi. Jadi mengambil suatu kendi karena mau minum. Jadi karena minum, mengambil kendi karena mau minum. Paham kan ya? Nah, jadi kalau ngambil kendi karena minum berarti kendi itu pasti ada isinya. Nah, isinya apa? Ya air atau apa, pokoknya seperti itulah. Ya. Nah, terus kemudian mengambil kendinya tadi itu bila sama dan tidak menyerahkan harga sama sekali. Artinya kalau tidak menyerahkan harga kan berarti kan tidak bisa disebut sebagai jual beli, juga tidak bisa disebut sebagai ijarah. Kalau ijarah kan sampai mengambil sesuatu terus sampai ngasih uang, entah itu uangnya 1.000, entah itu uangnya 2.000, entah itu uangnya berapa, berarti kan sampai itu menyewa. Kalau sampai ngasih uang, kalau sampai diberi sesuatu oleh seseorang, misalkan sampai dikasih apalah, tahu-tahu sampai menyerahkan uang. Nah, meskipun orangnya itu memberi sifatnya itu memberinya bilangnya ini memberi, udah pakai aja untuk anaknya, terus oh iya makasih, terus kemudian sampai ngasih uang ke anaknya tadi, ke anaknya orang yang beri sampai tadi kasih uang. Secara tidak langsung kalau misalkan pemberian tadi itu sifatnya untuk direlakan agar dibawa pulang, agar dimiliki, dan uang yang kamu serahkan ke anaknya tadi itu juga dengan tujuan untuk dimiliki oleh dia, untuk dimiliki oleh si wali, atau untuk dikasihkan ke si anak. Karena adanya akad tukar menukar tadi itu secara hukum serah terima barang tadi, kamu diserai barang terus kamu bawa, kamu menyerahkan harga terus kemudian dibawa, berarti akad itu namanya akad jual beli secara hukman. Jadi secara hukman itu sudah disebut akad jual beli. Faham? Kamu diserai barang, terus kamu memberikan uang dengan harapan bahwa barang itu kembali nanti. Barang itu akan kembali lagi ke orangnya. Entah uang itu kamu sebut sebagai uang ucapan terima kasih, entah itu kamu sebut sebagai uang tips, entah itu kamu sebut sebagai apalah pokoknya namanya uang itu. Maka hukum uang itu menempati hukum ujrah. Menempati hukum ujrah. Barang yang kamu bawa tadi seolah-olah sedang kamu sewa. Paham? Karena barangnya akan kembali lagi. Jadi kamu diserai barang, kamu bawa sepeda misalkan. Sepedanya saya pinjam ya Pak. Oh iya, bawa aja. Nah setelah 5 hari tahu-tahu sampai datang terus kemudian sama tiba-tiba langsung ngasih uang. Pak ini apa? Atau ngasih barang. Terima kasih sudah dipinjami sepeda. Barang itu sebagai apa? Mau dijadikan sebagai apa? Secara tidak langsung barang itu adalah menjadi ujrah secara hukman. Jadi menjadi ujrah secara hukman. Mengapa? Karena barang yang dipinjam itu kembali lagi. Terus kemudian barang yang kamu kasihkan ke orang lain atau ke yang pemilik barang yang kamu pinjam tadi itu enggak kamu harapkan untuk kembali lagi. Berarti itu adalah ujrah. Berapapun besarannya. Karena yang dinamakan dengan akad ariyah, jadi karena yang dinamakan dengan akad ariyah itu adalah kamu pinjam barang, terus barang itu akan kembali tanpa menyerahkan suatu harga.
Jadi nggak menyerahkan satu harga pun. Jadi nggak menyerahkan satu harga pun, entah harga atau barang atau apapun. Nah, itu intinya. Nah, ini dalam hal ini ada kasusnya gini, falau sakoto min yadihi. Jadi pinjam kendi, mau minum, tahu-tahu jatuh. Mengganti wajib ganti rugi apa enggak? Hukumnya wajib ganti rugi. Apa sebabnya? Karena tidak menyewa. Jadi karena tidak menyewa. Berbeda kalau misalkan sampean ngambil kendi, sampean menyerahkan harga. Jadi sampean menyerahkan harga. Sudah dijaga betul-betul, tahu-tahu kendinya jatuh, pecah. Sampean wajib ganti rugi atau tidak? Tidak. Asalkan bukan disebabkan karena unsur tafrid, kan begitu. Tafrid itu sembrono. Jadi unsur tafrid. Kalau ada unsur tafrid ta'addi, maka itu wajib ganti rugi. Ganti ruginya disebabkan karena tafridnya, karena unsur ta'addinya. Ta'addi itu maksudnya berlebih-lebihan, melampaui batas. Jadi melampaui batas. Kamu pinjam kendi, kendinya kamu putar-putar. Jatuh betulan, wajib ganti rugi. Pinjam sepeda, tahu-tahu sepedanya pakai standingan, pakai kebut-kebutan, nabrak tiang listrik. Dan akhirnya wajib ganti rugi karena karena ada unsur taat. Jadi karena ada unsur taat berlebih-lebihan. Pinjam sepeda, kamu pakai, terus ada mobil yang sedang jalannya menuju arah yang sama, tahu-tahu kamu geber-geber sepedanya, terus mau membalap. Lah nggak taunya ternyata di depan ada tikungan, ada orang yang sedang berkendaraan berlawanan arah dengan kecepatan yang sama-sama tinggi. Brak, langsung terjadi tabrakan, sepeda rusak. Kamu wajib ganti rugi enggak? Wajib jadinya, disebabkan karena ada unsur ta'addinya tadi, unsur melampaui batas. Jadi itu ya. Jadi meskipun bilangnya adalah pinjam, jadi bilangnya adalah pinjam, kalau ada harga maka itu namanya sewa. Jadi itu namanya sewa. Jadi walau dafa'a ilaihi awalan fulusan fa'akhodal kaus fasaqata min yadihi fangkasaro faladhamana alaih. Jadi kalau misalkan kok dia mengambil kendi tadi, kemudian setelah mengambil kendi dia menyerahkan fulus. Menyerahkan uang. Nah, uang itu kedudukannya sebagai apa? Ya sebagai ujroh. Berarti kendinya itu sedang kamu sewa. Kalau jatuh fasakoto min yadihi fangkasaro, kemudian jatuh pecah, ganti rugi apa enggak? Fala dhammana alaih. Jadi enggak ada ganti rugi. Nah, jadi enggak ada ganti rugi. Fil kausi li annaha ijaratan fasidah. Ijarah bagaimana? Ijarah fasidah, ijarah yang rusak. Jadi ijarah termasuk ijarah yang rusak. Ijarah yang rusak itu bagaimana sih? Ijarah yang rusak itu ya ada kalanya itu sifatnya adalah dosa, maksiat, jadi gitu. Maksiat, hukumnya itu hukum maksiat. Kalau misalkan kemudian ijarahnya itu dimaksudkan untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya, jadi hukumnya hukum maksiat. Kayak misalkan sampean memberi kertas, terus kertas itu terus kamu beli harganya 20.000, padahal untuk kertas itu kertas biasa. Dan kertas itu kertas biasa. Jual beli yang semacam itu kan juga dikenal, kalau misalkan dimaksudkan untuk tipu-tipu, masa kertas satu lembar itu harganya bisa 20.000 misalkan, itu kan berarti sama dengan aslinya kan ada penipuan. Yang penipuannya itu kan yang menyebabkan terjadinya maksiat. Maksiat itu yang menyebabkan
terjadi apa? Berdosa kan begitu. Berdosa. Jadi maksiatnya itu berdosa. Kalau jual belinya bagaimana? Kalau ada rasa yang ridho, kertas satu lembar kamu tukar dengan 20.000, hukumnya boleh apa tidak? Boleh saja. Kalau memang terbitnya saling ridho kan boleh saja aslinya. Ya kan? Wong jual beli kan tujuannya antarodin. Bel, wah kamu ngantuan. Jadi aslinya kan boleh-boleh saja, 20.000 diganti dengan satu kertas. Tujuannya kan antarodin, ya kan. Tapi jual belinya itu kalau misalkan disertai dengan unsur penipuan, jual belinya menjadi bagaimana? Kan baiknya menjadi baik fasidah kan begitu. Baiknya kan menjadi baik fasidah. Kalau baiknya baik fasidah, hukum ganti ruginya bagaimana? Apakah wajib ganti rugi kalau misalkan terjadi kerugian, terjadi tiba-tiba diketahui bahwa itu penipuan, wajib ganti rugi apa enggak yang mengajak atau yang menjual kertas tadi itu? Wajib ganti rugi apa tidak? Tidak wajib ganti rugi. Mengapa? Karena hukum ijarah fasidah, kalau di sini lihat hukum ijarah fasidah itu hukmu sahihi kan? Berarti hukmul ijarah fasidah hukmu sahihi. Hukmu baik fasidah berarti hukmul baik al fasid berarti hukmu sahihi. Jadi sama dengan itu. Untuk far'un yang kedua sama ya. Jadi untuk far'un yang kedua itu sama modelnya. Dikola artuka hadhihi dabah li ta'allufaha. Aku pinjamkan kendaraan ini kepadamu untuk kamu rawat, misalkan, untuk kamu rawat. Kebetulan kalau dabah di sini adalah kendaraan yang berupa hewan kan gitu. Untuk kamu rawat, kamu beri dia makan rumput setiap hari. Aku pinjami kamu. Nah, terus tahu-tahu atau misalkan begini. Tak pinjami, saya pinjami dabah ini, tapi dengan syarat kamu pinjami aku kudamu. Saya pinjami kamu mobil ini, tapi dengan syarat kamu pinjami aku sepedamu. Nah, ini kan berarti kan ada double akad kan ya. Mbak, sambil merem-merem konsentrasi sini ya. Ambil hukum cabang sambil merem-merem. Gak sampai ke cabang nanti. Sudah masuk ke jalan gang, ke pintu gang lah kok sambil merem-merem, nabrak kamu nanti. Ya. Apa masalahnya ini tadi? Masalahnya ini tadi apa? Ya, jadi masalahnya itu adalah dipinjami gabah, dipinjami kendaraan supaya niatnya untuk dirawat, diberi makan. Terus pokoknya dipinjami, kamu pakai saja nggak apa-apa. Terus tapi ya itu kamu rawat dengan baik. Nanti kapan-kapan saya akan ambil sampai 1 bulan ada di tempatnya. Tadi ada di tempat orang yang dipinjami dabah tadi, dipinjami kendaraan berupa kuda tadi. Apakah itu hukumnya menepati hukum hukum i'arah? Apakah hal yang semacam itu menepati hukum i'arah? Jawabnya adalah tidak. Jadi jawabnya adalah tidak. Mengapa? Karena ada ulfnya tadi itu.
Jadi ada ulefnya tadi. Apa ulef tadi? Artinya memberikan makan kepada gabah. Jadi merawat gabah tadi. Nyambung ini diajak. Oh seperti ini nyambung enggak ini? Nyambung apa enggak? Kalau nggak nyambung ya nggak saya lanjutkan biar nggak detail-detail, biar nggak bulat, nggak puyeng-puyeng. Kalau nggak nyambung ya daripada membuat puyeng kepala. Jadi ulefnya tadi itu adalah menempati hukumnya ujroh. Jadi menempati hukumnya ujroh. Nah dabah yang diserahkan tadi itu tidak dihitung sebagai i'aroh. Jadi tidak dihitung sebagai i'aroh, tetapi dihitung sebagai akad ijaroh. Jadi apa? Dabahnya itu dibawa oleh orang yang dipinjam, yang niatnya dipinjami, tetapi dabahnya tadi itu juga diberi makan oleh dia, dirawat oleh dia sampai masa yang tidak ditentukan misalkan. Maka hukumnya memberi makan tadi itu kan seharusnya adalah pemilik asalnya yang wajib memberi makan dabah tadi kan asalnya kan pemilik aslinya, ya kan? Oh namanya dipinjami, jadi namanya saja dipinjami. Berarti kan hukum asalnya yang merawat atau yang memberi makan itu adalah pemilik aslinya. Tetapi ternyata diserahkan pada orang yang dipinjami. Jadi diserahkan pada orang yang dipinjami. Akhirnya berarti perawatan tadi itu menempati derajatnya ujroh. Akadnya berarti akad penyerahan barangnya disebut dengan akad ijaroh. Ijarohnya fasidah apa tidak? Ijarohnya fasidah. Penyebab fasidahnya apa? Disebabkan karena ulefnya tadi itu majhul. Upahnya itu loh majhul. Syaratnya ijaroh itu apa? Harus ujrohnya harus maklum, sama dengan jual beli. Sama jual beli itu kan harganya harus maklum. Sewa menyewa juga begitu sama, sewanya harus maklum. Nah kalau sewanya itu pokoknya kamu beri makan, kamu rawat setiap hari, itu berarti kelihatannya pinjam tapi aslinya adalah sewa menyewa. Di akad aslinya adalah sewa menyewa karena ada tukar menukar. Sama dengan kamu pinjami kamu tak pinjami mobil, tapi tolong pinjami aku sepedamu. Sama dengan begitu. Itu juga kelihatannya itu memberikan pinjaman, tapi aslinya adalah sewa menyewa. Sebab apa? Sebab ada tukar menukar. Cuman tukar sewa menyewanya tadi itu termasuk shahihah apa tidak? Tidak. Tapi sewa menyewanya adalah sewa menyewa yang fasidah. Jadi sewa menyewanya adalah sewa menyewa yang fasidah disebabkan karena ujrohnya tidak maklum. Dan ujrohnya tidak maklum. Ini penting. Hal-hal yang semacam ini penting. Ini masih akad dasar. Yang kamu pelajari di sini akad dasar. Jadi kesimpulannya kalau i'aroh itu tidak ada harga yang diserahkan kepada pemiliknya. Jadi ke pemilik barang. Itu kesimpulan dari i'aroh. Kalau ada harga dan barang itu akan kembali ke pemilik asal, maka namanya akad ijaroh. Berapapun harga itu, diketahui atau tidak harga itu, maka pokoknya kalau ada harga berarti barangnya itu harus kembali ke pemilik asal, maka akadnya ijaroh.
terus kemudian penyerahan barang kepada orang lain, ada harga yang diserahkan juga berupa barang lain atau harga pada orang lain, dan barang itu nggak akan diharapkan untuk kembali. Barang yang diserahkan tadi itu tidak ada harapan untuk kembali, maka akad itu namanya akad jual beli. Jadi sampai harus bisa membedakan jual beli itu apa, ijarah itu apa, i'arah itu apa, qard itu juga apa. Itu semuanya kalau misalkan ditelusuri asalnya dari akad jual beli. Jadi semuanya itu berangkatnya dari akad jual beli. Itu ya. Itu untuk bekal untuk mengenali akad-akad yang modern. Sampai mau bicara masalah ijarah mutahiyah bitamlik, ijarah dan lain sebagainya, akad apapun yang modern-modern, dasarnya juga dari akad yang semuanya. Akad-akad dasar semacam ini kamu pahami betul-betul, maka kamu akan bisa untuk mengembangkannya. Kalau kamu nggak paham akad dasar semacam ini, diajak membahas masalah akad modern, bubar jalan, betul bubar jalan. Bukan malah menjadikan akadnya itu menjadi akad yang syariah, tapi justru malah ke konvensional nanti jadinya. Ya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.